sekalian, bagi yang beragama selain Muslim, yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Nasional Korwil Pendidikan Kecamatan Loceret, Bu Sri, Pak Martono, dan Bapak-Bapak. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Loceret selaku tuan rumah perhelatan acara ini, Bapak Ibu para pembimbing 40 peserta lomba baca puisi, serta adik-adik yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Herusan Amurwabubi dari komunitas pegiat literasi Nganjuk. Kebetulan Bapak Ibu dan adik-adik, saya adalah pendiri Kopling, akronim dari komunitas pegiat literasi Nganjuk, yaitu sebuah gerakan masyarakat sipil sebenarnya, yang sosial civil movement. Jadi selama 4-5 tahun terakhir ini sebenarnya di kabupaten kita di Nganjuk itu ada sebuah wadah tentang gerakan literasi bernama Kopling, yang sekretariatnya ada di Kecamatan Rejoso. Jadi Kopling ini mewadahi warga Nganjuk mulai jenjang SMP sampai perguruan tinggi, bahkan multi profesi yang ingin berkarir atau sebelumnya ingin belajar di seputar literasi. Salah satunya adalah cabang puisi. Di dalamnya juga ada sastra-sastra yang lain, termasuk sastra pertunjukan. Itu sekelumit tentang profil kami. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa searching di akun sosmed kami, ada IG Pegiat Literasi Nganjuk. Kedua, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada Kopling untuk ikut berkontribusi di PLBM Korwil Pendidikan Kecamatan Loceret. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa dari 38 atau 30 berapa tadi ya, setelah divis peserta lomba pada puisi pada siang hari ini, ternyata jauh di luar ekspektasi kami. Saya berani menyatakan bahwa 75% anak-anak didik kita ini sudah layak disebut sebagai penyair masa depan. Kami berdua Dewan Juri sampai agak bimbang ya, karena poinnya sangat mepet, sangat berkejaran. Jadi nanti nomor-nomor urut yang kami nyatakan sebagai pemenang ini sebenarnya bukan berarti melampaui teman-temannya yang lain. Mungkin hanya soal selera Dewan Juri. Begini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, bahwa baca puisi di Indonesia itu adalah satu-satunya baca puisi di dunia yang dipresentasikan atau diperformkan dengan gaya berapi-api, dengan gaya yang bersemangat begitu. Saya pernah diundang di Balai Bahasa Jawa Timur dengan melibatkan penyair-penyair dari luar negeri. Ternyata baca puisi mereka itu lempeng, ya sekedar membaca. Dan itulah ternyata ciri khas penyair-penyair Indonesia seperti adik-adik ini tadi, dibacakan dengan berapi-api, dengan semangatnya. Dan itu diakui sebagai khasnya para penyair Indonesia. Untuk itu kami mencoba menilai dari sudut pandang Kopling, karena di Indonesia sendiri ternyata gaya baca puisi itu juga ada beberapa aliran. Jika adik-adik dan Bapak Ibu sekalian melihat Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri itu membacakan puisi dengan lempeng, tapi indah banget didengar. Begitu juga sebaliknya jika Bapak Ibu atau adik-adik sekalian melihat penampilan Kang Sosiawan Lea, itu teman-teman saya, beberapa kali saya tampil bersama beliau, itu membacakan puisi dengan heroiknya, bahkan dengan ginjal-ginjal dan sampai berlari ke sana kemari. Ada juga baca puisi dengan mengedepankan
tempo dan ritme. Nah, kami mencoba menilai dari sudut pandang gaya baca puisi Gagrak Nganjuk. Catatan kami seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, 75% adik-adik ini seandainya kelak masih konsisten menggeluti dunia baca puisi, mereka punya potensi yang luar biasa untuk kita orbitkan. Hanya soal jam terbang saja saya kira. Dan pesan saya kepada Bapak Ibu pembimbing, hendaknya adik-adik ini terus dibina. Di era digitalisasi seperti saat ini, banyak event-event lomba baca puisi di tingkat nasional yang salah satu riwetnya itu memberikan beasiswa kepada anak didik kita. Dan itulah salah satu sisi positif dari perkembangan teknologi seperti ini. Silakan di searching di internet Bapak Ibu, banyak sekali kompetisi-kompetisi tingkat sekolah dasar di bidang baca puisi. Dan kami kebetulan Kopling juga sebenarnya rutin setiap tahun mengadakan festival sastra di Nganjuk. Hanya saja seperti yang kita ketahui, geliat sastra di Nganjuk ini masih jarang didengar, bahkan jarang mendapatkan apresiasi, sehingga minatnya sangat kecil. Catatan kami selanjutnya, barangkali yang perlu diperhatikan adik-adik ya, kebanyakan tadi terpeleset pada artikulasi, saking semangatnya barangkali. Saya contohkan pada frasa selalu, saking semangatnya biasanya dibaca double L, selalu gitu, padahal hanya cukup selalu. Itu wajar kok. Saya sendiri yang sudah tua gini juga sering mengalami seperti itu. Saking semangatnya kita mengucapkan satu kalimat itu dengan double abjad. Selain itu, catatan kami selanjutnya mungkin pada penjiwaan. Dan karena anak didik kita ini masih tingkat dasar, saya kira memang tidak bisa dituntut harus perfect dalam menjiwai sebuah puisi. Ketika saya masih seusia adik-adik, saya bahkan belum mengenal dunia baca puisi. Jadi saya salut kepada adik-adik. Sekali lagi hanya butuh jam terbang saja. Saya berharap di masa-masa mendatang kegiatan semacam ini Bapak Ibu panitia terus diselenggarakan agar ada wadah bagi anak didik kita untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang literasi, khususnya seni baca puisi. Baik, saya akan bacakan saja Bapak Ibu sekalian hasil penilaian dewan juri pada lomba baca puisi dalam rangka peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di lingkup Korwil Pendidikan Kecamatan Loceret. Saya mulai dari juara Harapan 3, jatuh kepada peserta dengan nomor dada 18. Juara Harapan 2 jatuh pada peserta dengan nomor dada 15. Juara Harapan 1 jatuh pada peserta dengan nomor dada 40. Juara 3 ini sebenarnya poinnya sama dengan juara Harapan 1 Bapak Ibu, tetapi kami harus menentukan dari sisi kelebihan kedua peserta barangkali. Juara 3 ini sekaligus mengingatkan saya kepada anak didik saya. Kebetulan saya punya anak didik siswa MTS di Kediri, namanya Iqbal. Gaya baca puisinya mirip dengan
peserta yang pada siang hari ini meraih juara 3. Bukan berarti saya tidak objektif, tapi memang peserta ini sangat berpotensi, Bapak Ibu ya. Juara 3 jatuh pada peserta dengan nomor dada 10. Juara 2 jatuh pada peserta dengan nomor dada 20. Dan inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Saya dengan Ibu Sumiati tadi sempat berdebat, tetapi kan harus diputuskan ini. Juara 1 dengan total nilai 190 jatuh kepada peserta dengan nomor dada 23. Catatan saya khusus untuk juara 1 ini, kelebihannya Bapak Ibu sekalian pada penguasaan ritme dan tempo. Jadi adik-adik sekalian, baca puisi itu tidak melulu soal berteriak-teriak dan bersemangat, itu harus, tetapi harus bisa mengontrol ritme dan tempo. Itu yang tadi dimiliki oleh peserta yang meraih juara 1. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya selaku perwakilan Dewan Juri menjamin bahwa penilaian hari ini kami lakukan secara objektif dengan mengacu kepada gagrag seni baca puisi khas Nganjuk. Barangkali ketika jurinya nanti bukan dari kami, tentu saja bisa berbeda, sebab seni baca puisi di Indonesia itu ada beberapa aliran, ada beberapa gagrag, dan masing-masing aliran dan gagrag punya metode penilaian yang berbeda pula. Saya selaku Dewan Juri juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kurang dan lebihnya dalam penilaian. Terima kasih kepada panitia dan selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, juara yang terpilih bisa maju ke depan. Kita foto bersama Dewan Juri, ya. Juara 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3. Oke, untuk yang sudah pulang bisa diwakili Bapak atau Ibu guru pendamping. Juara harapan 3, 18, atau bisa diwakili oleh Bapak Ibu yang mendampingi atau mungkin yang mengantar dari harapan 2 nomor 15.